Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang wawancara yang sangat terkenal, Dokumen Lacerta II. Dokumen ini berupa catatan wawancara manusia bumi bernama Mr. Olkey dengan seorang alien reptilian perempuan bernama Lacerta. Menurut Mr. Kay, wawancara ini berlangsung lebih dari 2 dekade lalu, tepatnya pada 16 Desember 1999 di dekat sebuah kota di selatan Swedia, tapi lokasi tepatnya tidak disebutkan. Bagaimana ceritanya manusia bumi bernama Olkey ini mengenal reptilian ini? Mengapa ia bisa mewawancarainya? Berikut ulasannya. Ketika Mr. Kay pertama kali melihat reptilian Lacerta, dia pun bertanya apakah Lacerta dapat mengendalikan kesadarannya agar dia bisa melihat sosok Lacerta seperti manusia normal, tidak lagi terlihat seperti makhluk kadal. Lacerta mengatakan sulit, karena sebenarnya kami hanya pengalih perhatian, mengacaukan kesan pertama Anda, sehingga sulit untuk berubah jika kesan pertama Anda adalah bahwa saya seorang reptilian. Kesan ini seakan sudah tertanam di dalam tubuh Anda. Jika saya dengan paksa ikut campur, hal itu akan melukai Anda dan akan membuat Anda bingung. Jika memang kemampuanmu ini dapat melukai orang lain, bisakah digunakan untuk membunuh seseorang? Tanya Mr. Kay. Inilah masalahnya. Kami bisa melukai orang lain dengan kekuatan pikiran, tapi kami dilarang menggunakannya untuk melukai orang lain. Namun bukan berarti tidak pernah kami lakukan di zaman kuno. Kami pernah melakukannya di masa lalu, jawab Lacerta. Dia mengatakan bahwa foto reptilian dalam foto kamera itu memang demikian. Kaum kami hanya dapat mempengaruhi pikiran manusia, tapi tidak dapat mempengaruhi kamera. Jadi apa yang diambil kamera itu nyata adanya. Kami harus menghindari kamera dalam masyarakat manusia kalian. Jadi kami harus menghindari terhadap sesuatu yang dapat mendeteksi wujud kami. Mr. Kay kemudian bertanya lagi, bisakah Anda menggunakan kekuatan pikiran atau telepati untuk mengendalikan saya? Misalnya membuat saya menjadi patuh dan melayani Anda sebagai budak atau sesuatu. Tidak, telepati kami hanya menggunakan satu tombol terhadap kesadaran manusia. Tombol di dalam tubuh kalian ini adalah bug atau celah, dan kami memanfaatkan celah ini untuk mempengaruhi pikiran kalian, kata Lacerta. Apakah kalian juga menggunakan kekuatan ini untuk menyembunyikan piring terbang kalian? Tanya Mr. Kay. Benar, jawab Lacerta. Sebenarnya itu adalah prinsip yang sama dengan menyembunyikan wujud kami. Kami dapat membuat pesawat kami tidak terlihat oleh kalian dengan kekuatan pikiran jika kami menginginkannya. Ada pemancar kuat di pesawat ruang angkasa kami yang memancarkan gelombang otak semacam ini, yang kemudian terlihat oleh manusia, tapi mengira tidak melihatnya. Tapi bisa dipoto dengan kamera. Jika menurut Anda langit kosong ini agak aneh, cobalah memotretnya dengan kamera. Mungkin Anda bisa melihat sesuatu yang berbeda. Bagian penting berikutnya dari dokumen ini adalah sejarah yang sebenarnya. Lacerta mengatakan bahwa sekitar 65 juta tahun yang lalu, banyak spesies purba di bumi, termasuk dinosaurus, musnah dalam bencana global. Adapun sebab kepunahan ini bukan karena tabrakan asteroid seperti yang para ilmuwan kalian percayai dengan keliru, tetapi suatu peperangan antara dua kelompok alien yang bermusuhan dan terutama terjadi di luar angkasa dan orbit bumi. Dia mengatakan bahwa dua ras alien yang berperang ini adalah humanoid dan reptilian. Ras humanoid ini bukan nenek moyang kalian, dan itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Demikian juga dengan reptilian ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami kaum reptilian adalah penduduk asli bumi, sementara mereka berasal dari tempat lain. Kedua ras ini adalah ras yang sangat maju. Ketika mereka datang ke bumi, belum ada kehidupan cerdas di bumi, hanya dinosaurus dan beberapa mamalia kecil. Ras humanoid ini berasal dari konstelasi Procyon atau Canis Minor, dan ras reptil tidak berasal dari alam semesta ini, tapi dari alam semesta paralel lain. Dia mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang alam semesta. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini sebenarnya adalah sebuah gelembung. Ada gelembung lain di luar gelembung ini, yaitu alam semesta lain. Reptilians datang ke gelembung ini dari gelembung lain, adalah alam semesta paralel lain.
Dia mengatakan bahwa konsep dimensi dalam pemahaman manusia itu pada dasarnya salah. Tetapi saya tidak dapat menjelaskan kepada Anda apa yang benar karena Anda juga tidak akan bisa mengerti. Ini karena alien yang menciptakan kalian sejak awal telah membatasi kecerdasan kalian sehingga Anda tidak dapat memahaminya. Lacerta menuturkan, spesies pertama humanoid telah sampai di bumi sekitar 1,5 juta tahun sebelum reptilian datang, dan mereka membangun beberapa koloni di bekas benua-benua. Ada sebuah koloni besar di benua yang sekarang kalian sebut Antartika, dan yang lain di benua yang sekarang kalian sebut Asia. Orang-orang ini hidup bersama dengan reptil yang seperti binatang tanpa masalah. Ketika spesies reptil yang canggih tiba di sistem ini, koloni humanoid atau makhluk yang menyerupai manusia dari Procyon mencoba untuk berkomunikasi secara damai, tetapi mereka tidak berhasil, dan peperangan global dimulai dalam hitungan bulan. Anda harus mengerti bahwa kedua spesies tertarik pada planet muda ini bukan karena biologinya dan spesiesnya yang tidak berkembang, tetapi hanya untuk satu alasan, sumber daya bumi, terutama tembaga. Kedua spesies menginginkan tembaga dari planet bumi dan untuk alasan ini, mereka melakukan peperangan di ruang angkasa dan orbit bumi. Dia mengatakan bahwa kutub selatan tidak berada di kutub selatan saat itu. Belakangan reptilian ini datang dan ingin menduduki sumber daya bumi. Mereka juga ingin merebut sumber alam yang sama. Spesies humanoid kelihatannya berhasil di awal pertempuran, tetapi dalam perang yang terakhir, reptilian memutuskan untuk menggunakan senjata uji coba yang sangat kuat, yaitu bom pusi khusus yang akan menghancurkan bentuk kehidupan di planet tetapi tidak akan berdampak pada bahan-bahan mentah yang berharga dan tembaga. Bom tersebut ditembakkan dari ruang angkasa dan diledakkan di suatu tempat di planet kalian yang sekarang kalian sebut Amerika Tengah. Disinilah kita menduga bahwa asteroid menabrak bumi. Karena bom itu diledakkan di lautan, bom itu menghasilkan fusi yang tidak terduga dengan hidrogen dan dampaknya jauh lebih besar daripada yang telah diduga reptilian. Suatu radiasi yang mematikan, overproduksi fusi oksigen, beradunya elemen-elemen yang berbeda dan musim dingin nuklir selama hampir 200 tahun lamanya adalah akibatnya. Ya, sebagian besar dinosaurus mati dan hampir reptilian mati selama 200 tahun berikutnya. Sebagian dari mereka, terutama yang berada dalam lautan, mampu bertahan selama 200-300 tahun berikutnya, bahkan dalam dunia yang telah berubah ini. Tetapi spesies-spesies ini juga mati karena iklim telah berubah. Musim dingin nuklir berakhir setelah 200 tahun, tetapi bumi lebih dingin daripada sebelumnya. Kenapa disebut humanoid? Karena banyak ras seperti itu yang terlihat seperti manusia di alam semesta, sehingga disebut humanoid. Semua orang terlihat berbeda tetapi kurang lebih sama seperti manusia. Selain itu juga banyak reptilian. Oleh karena itu, sebenarnya mungkin saja bumi melahirkan peradabannya sendiri, yaitu melahirkan spesiesnya sendiri yang lebih tinggi. Hanya saja jauh lebih lambat dari mereka. Mereka datang lebih awal untuk mengumpulkan energi ini. Setelah 200 tahun musim dingin nuklir, sejumlah kecil ikan, burung, reptil, dan mamalia kecil selamat. Ada juga dinosaurus kecil yang sangat istimewa yang selamat dan dinosaurus kecil ini berkaki dua. Sekilas tampak mirip dengan Tyrannosaurus Rex, berjalan dengan dua kaki. Tingginya sekitar 1,5 meter, memiliki kepala yang lebih besar, memiliki ibu jari untuk menggenggam sesuatu, sistem pencernaan yang sama sekali berbeda, dan memiliki mata yang hampir sama dengan manusia di tengah wajahnya. Mata dinosaurus lainnya umumnya berada di kedua sisi, tapi mata dinosaurus kecil ini berada di tengah, memiliki struktur jaringan otak yang lebih maju, dan ia adalah nenek moyang reptilian. Jadi reptilian sebenarnya bukan berevolusi dari kadal, tapi dinosaurus. Mereka adalah makhluk dinosaurus. Kemudian selama 30 juta tahun setelah kelahiran dinosaurus kecil ini, wujud mereka semakin terlihat seperti manusia. Belakangan mereka memiliki pikiran sendiri. Artinya, butuh lebih dari 30 juta tahun bagi mereka untuk berevolusi menjadi makhluk yang sangat cerdas dengan pikiran. Belakangan lagi, kecerdasan mereka berkembang lebih lanjut dan mereka belajar cara menghindari dingin, yaitu ke gua. Pada saat itu, seluruh bumi memasuki zaman es selama musim dingin nuklir. Jadi mereka pergi ke bawah tanah dan tidak ada matahari. Meskipun mereka lebih suka matahari, kemudian mereka belajar membuat api, belajar membuat sumber cahaya semacam ini.
Bagian belakang tubuh mereka juga telah mengembangkan organ yang dapat merasakan cahaya dan panas, yang digunakan untuk menyerap suhu dengan cepat dan memasukkannya ke seluruh tubuh. Kita manusia yang hidup di permukaan tidak membutuhkan organ ini, tapi mereka membutuhkannya untuk dapat menyerap suhu. Kemudian dalam 20 juta tahun selanjutnya, mereka terpecah menjadi 27 subras, dan subras ini sangat kejam dan saling berperang hingga akhirnya hanya tersisa 3 ras yang selamat. 24 ras binasa dan 3 ras yang lebih maju yang selamat ini kemudian menjadi ras melalui perkawinan silang yang merupakan ras saat ini. Belakangan sekitar 10 juta tahun yang lalu, mereka menghilangkan kecenderungan untuk membelah gen mereka melalui rekayasa genetika dan mematikan gen ini. Jadi mereka tidak lagi terpecah dan tidak akan terjadi kerenggangan internal, tidak ada lagi perang saudara. Melalui rekayasa genetika, mereka menciptakan tingkat pembelahan akar tertentu. Tapi Lacerta mengatakan bahwa sejak itu evolusi mereka hampir berhenti dan selalu seperti ini sampai sekarang. Jadi dibandingkan dengan manusia, reptilian adalah ras yang sangat purba. Dia mengatakan mereka sudah memiliki teknologi tinggi dalam 10 juta tahun ketika itu. Pada saat itu, hanya ada monyet, tidak ada manusia di muka bumi. Belakangan mereka membangun sebuah kota besar di bawah tanah. Awalnya mereka mungkin akan kembali ke permukaan untuk menempati seluruh tata surya dan membentuk perkembangan seperti itu. Tetapi peristiwa 1,5 juta tahun yang lalu mengubah semua rencananya. 1,5 juta tahun yang lalu, ras alien yang datang ke bumi adalah Elohim, yang juga merupakan humanoid. Mereka datang ke bumi bukan demi mineral tetapi monyet. Mereka mengabaikan keberadaan kami reptilian dan memutuskan untuk mengembangkan kawanan monyet untuk membantu mereka berevolusi dengan cepat dan menggunakan kami sebagai budak di perang masa depan. Dengan kata lain, mereka ingin membangun pasukan di bumi. Lacerta mengatakan, sebenarnya nasib manusia tidak begitu penting bagi kami reptilian. Tetapi kami sendiri juga tidak suka humanoid Elohim. Demikian juga Elohim sangat benci pada reptilian. Karena reptilian adalah ras yang cerdas di bumi, sangat mungkin akan menjadi penghalang bagi pengembangan pasukan Elohim. Jadi pada peradaban ke-6 dan ke-7 umat manusia, terjadilah perang panjang antara kedua belah pihak, yaitu pertarungan antara reptilian versus Elohim. Pada poin ini, Mr. Kai bertanya pada Lacerta, Anda tidak berada di sana ketika dua kelompok alien bertempur 65 juta tahun yang lalu. Bagaimana Anda tahu bahwa dua kelompok alien sedang bertarung? Kami juga baru mengetahuinya baru-baru ini, tepatnya 16.000 tahun yang lalu. Kami menemukan piringan dengan diameter 47 cm di Amerika Utara. Disk ini terbuat dari bahan magnetik yang tidak diketahui. Ada juga piringan kristal di dalamnya. Sejumlah besar informasi disimpan dalam disk kristal ini yang terawat dengan baik. Kami memecahkan kodenya untuk mengetahui apa yang terjadi 65 juta tahun yang lalu. Dan piringan kristal ini dibuat oleh humanoid yang selamat dari ledakan nuklir. Mereka binasa setelah membuat piringan ini dan mencatatnya. Kami mengetahui hal itu dari proses evolusi kami sendiri melalui rekayasa genetika. Anda pernah mengungkit tentang kerangka jenis kalian. Bagaimana bisa para ilmuwan manusia tidak menemukan jejak apapun dari kalian dan nenek moyang kalian apabila kalian benar-benar hidup selama waktu yang begitu lama di planet ini? Kami telah menemukan banyak tulang belulang dari dinosaurus primitif, tetapi tidak satupun milik reptil yang berkembang dengan tengkorak dan otak yang lebih besar dan sebuah tangan dengan ibu jari seperti yang telah Anda gambarkan sebelumnya, tanya Mr. K. Ya, kalian telah menemukannya. Tetapi para ilmuwan besar kalian tidak mampu merekonstruksi tulang belulang tersebut sampai selesai, karena mereka ingin merekonstruksi binatang reptil, bukan makhluk yang cerdas. Anda akan tertawa apabila Anda mengetahui seberapa banyak tulang belulang reptil, terutama yang kecil dalam museum Anda yang rekonstruksinya sama sekali salah, menjadikannya makhluk-makhluk yang tidak pernah ada, karena kalian menggunakan banyak tulang yang sebenarnya tidak tergolong jenis yang sama. Dan kadang-kadang kalian membuat tulang-tulang buatan apabila ada yang hilang yang kalian perlukan untuk membuat binatang reptil, kata Lacerta menjelaskan. Anda mengatakan bahwa bangsa Elohim yang telah menciptakan umat manusia, dari mana mereka datang dan bagaimana rupa mereka? Apa sebenarnya yang telah terjadi ketika mereka tiba? Apakah mereka dewa kami?
Tanya Mr. K. Lacerta mengatakan bahwa Elohim berasal dari alam semesta ini, dari sistem tata surya yang kalian sebut sebagai Aldebaran dalam peta-peta kalian. Mereka adalah spesies yang menyerupai manusia yang sangat tinggi, biasanya dengan rambut pirang dan kulit yang sangat putih. Mereka menghindari sinar matahari, karena sinar matahari menyakiti kulit mereka dan mata mereka. Pada mulanya mereka nampak cerdas dan cinta damai dan kami memulai komunikasi yang bersahabat dengan mereka. Tetapi kemudian mereka menunjukkan niat dan rencana mereka yang sesungguhnya. Mereka ingin mengevolusikan kera ke jenis yang baru, dan kami adalah faktor pengganggu bagi mereka dalam planet kebun binatang baru mereka. Pertama-tama, mereka menangkap sekitar 10.000 atau mungkin bahkan 20.000 ekor nenek moyang kera kalian, dan mereka meninggalkan planet selama beberapa ratus tahun. Pada waktu mereka kembali, mereka membawa nenek moyang kalian kembali. Setelah itu mereka meninggalkan bumi lagi selama ribuan tahun, dan pra-manusia primitif tersebut hidup bersama-sama dengan kami, tanpa masalah-masalah yang besar. Mereka hanya takut pada pesawat udara dan teknologi kami. Elohim telah mendidik pikiran mereka dan meningkatkan otak mereka serta struktur tubuh mereka, dan sekarang mereka mampu menggunakan alat-alat sederhana dan api. Elohim kembali sebanyak 7 kali dalam 23.000 tahun, dan meningkatkan kecepatan evolusi jenis tertentu dari kalian. Anda harus mengerti bahwa kalian bukanlah peradaban manusia yang pertama di planet ini. Manusia maju yang pertama yang hidup pada waktu yang sama dengan para manusia yang kurang berkembang. Dengan teknologi dan kemampuan untuk berbicara ada sekitar 700.000 tahun yang lalu di planet ini. Karena Elohim melakukan eksperimen dengan kecepatan dan tahap evolusi yang berbeda. Para ilmuwan kalian tidak mengerti hal ini, karena mereka hanya menemukan tulang belulang pra-manusia dan gambar-gambar gua primitif yang menunjukkan manusia yang modern dan peralatan terbang. Generasi manusia yang modern secara genetis ini hidup bersama-sama dengan kami, tetapi mereka menghindari kontak dengan kaum kami, karena para Elohim telah memperingati mereka tujuan menyesatkan bahwa kami adalah makhluk-makhluk jahat dan kami berbohong kepada mereka. Ya, setelah beberapa abad alien-alien itu memutuskan untuk memusnahkan ciptaan mereka yang pertama dan mereka mempercepat evolusi ciptaan yang kedua dan rangkaian tes yang lebih baik dan sebagainya. Yang sebenarnya adalah peradaban manusia modern kalian bukanlah yang pertama di planet bumi ini tetapi sudah yang ketujuh. Bangunan-bangunan dari generasi yang pertama sudah hilang, tetapi peradaban yang kelima adalah yang pada 75.000 tahun yang lalu membangun konstruksi segitiga besar yang sekarang kalian sebut piramid Mesir. Orang Mesir kalian hanya menemukan piramid-piramid kuno besar itu di pasir dan tidak berhasil membangun konstruksi yang sama dengan baik. Dan peradaban keenam adalah yang sekitar 16.000 tahun yang lalu membangun kota-kota yang reruntuhannya bisa kalian temukan sekarang di bawah laut yang disebut daerah Bimini. Ciptaan terakhir adalah generasi ketujuh. Versi kalian sekarang diselesaikan hanya 8.500 tahun yang lalu. Dan inilah satu-satunya penciptaan yang bisa kalian ingat dan yang dimaksudkan oleh tulisan-tulisan keagamaan kalian. Kalian mengandalkan artefak arkeologi dan paleontologi yang menunjukkan kepada kalian masa lalu yang salah dan singkat. Tetapi bagaimana kalian bisa mengetahui mengenai keenam peradaban sebelumnya? Dan apabila kalian menemukan bukti mengenai keberadaan mereka, kalian menyangkal dan salah menginterpretasikan kenyataan tersebut. Ini sebagian adalah pemrograman pikiran kalian, dan sebagian adalah kebodohan yang murni. Berikut ini saya akan mengatakan kepada Anda mengenai penciptaan kalian. Karena keenam jenis manusia sebelumnya telah hilang dan oleh karena itu, mereka tidak berhubungan dengan kalian. Ada suatu peperangan yang panjang antara kami dengan Elohim, dan juga antar kelompok-kelompok tertentu dari Elohim sendiri. Karena banyak dari mereka berpendapat bahwa penciptaan spesies manusia yang lagi dan lagi di planet ini tidak masuk akal. Pertempuran terakhir dalam peperangan ini terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu di orbit dan di permukaan. Alien-alien tersebut menggunakan senjata suara yang kuat untuk menghancurkan kota-kota bawah tanah kami. Tetapi sebaliknya kami mampu menghancurkan banyak pangkalan permukaan mereka dan pangkalan-pangkalan di ruang angkasa. Manusia dari versi kalian sangat ketakutan, dan pada waktu mereka mengamati pertempuran-pertempuran kami, mereka menuliskannya dalam bentuk mitos keagamaan. Pikiran mereka tidak mampu mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi.
Elohim yang nampak sebagai dewa bagi keturunan ke-6 dan ke-7 mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah suatu peperangan antara yang baik dan jahat, dan bahwa mereka adalah baik dan kami adalah bangsa yang jahat. Ini tentu saja bergantung pada sudut pandang. Planet ini adalah milik kami sebelum mereka tiba dan sebelum mereka memulai evolusi mereka dengan jenis kalian. Menurut pendapat saya, adalah hak kami untuk berjuang bagi planet kami. Pada 4943 tahun yang lalu, menurut skala waktu kalian, Elohim atau Elohim meninggalkan planet ini lagi karena alasan-alasan yang tidak diketahui. Ini adalah hari yang sangat penting bagi kami, karena banyak dari sejarawan kami menyebutnya sebagai suatu kemenangan. Sebenarnya kami tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Elohim pergi dari hari ke hari. Mereka menghilang tanpa jejak bersama-sama dengan pesawat-pesawat mereka, dan kami menemukan kebanyakan pangkalan di permukaan mereka dihancurkan oleh mereka. Manusia berdiri sendiri dan peradaban kalian berkembang. Banyak dari kami yang berhubungan dengan suku tertentu, terutama di bagian selatan, dari spesies kalian di abad-abad selanjutnya, dan kami mampu meyakinkan sebagian dari mereka bahwa kami bukan ras jahat yang diinginkan alien untuk mereka yakini. Selama 4900 tahun sampai sekarang, banyak spesies alien yang lain tiba di planet ini. Sebagian dari mereka menggunakan pengajaran dan pemrograman kuno pada pikiran kalian, dan lagi-lagi berperan sebagai dewa kalian. Tetapi Elohim sendiri tidak pernah kembali. Sebelumnya mereka juga telah meninggalkan planet ini selama jangka waktu ribuan tahun. Jadi kami mengharapkan kembalinya mereka suatu hari di masa yang akan datang untuk mengakhiri proyek mereka, atau mungkin juga memusnahkan generasi ke-7. Tetapi kami tidak benar-benar mengetahui apa yang telah terjadi kepada mereka untuk menjawab pertanyaan Anda sebelumnya. Peradaban kalian saat ini tidak mengetahui apapun mengenai asal mula kalian yang sebenarnya, mengenai masa lalu kalian yang sebenarnya, mengenai dunia dan alam semesta kalian yang sebenarnya, dan kalian mengetahui sangat sedikit mengenai kami dan masa lalu kami. Dan kalian tidak mengetahui apapun mengenai hal-hal yang akan datang di masa depan. Selama kalian tidak mengerti dan mempercayai kata-kata saya, selama itulah ada bahaya bagi spesies kalian. Saya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda, karena kami bukan musuh. Musuh-musuh kalian sudah berada di sini dan kalian belum mengerti. Bukalah mata kalian, dan kalian segera akan melihat masalah besar. Apabila Anda tidak mempercayai apapun dari hal yang telah saya katakan kepada Anda sebelumnya, maka Anda harus benar-benar percaya dan mengingat hal ini. Mr. K kemudian bertanya lagi, berapa banyak spesies alien yang aktif di bumi pada saat ini? Lacerta, sejauh yang kami ketahui ada 14 spesies, 11 dari alam semesta ini, 2 dari gelembung lain dan 1 yang sangat maju dari suatu dataran yang sangat berbeda. Jangan tanya saya nama-nama mereka, karena hampir semua nama itu tidak dapat diucapkan oleh manusia. 8 dari mereka bahkan tidak dapat diucapkan oleh kami. Sebagian besar spesies terutama yang sangat maju hanya mempelajari kalian sebagai binatang dan mereka tidak sangat berbahaya bagi kalian dan bagi kami, dan kami bekerja sama dengan beberapa dari mereka. Tetapi 3 spesies tidak ramah, termasuk 1 yang berhubungan dengan sejumlah pemerintahan kalian dan menukar teknologi mereka untuk tembaga dan benda-benda penting lainnya, dan yang mengkhianati jenis kalian. Pernah ada dan sekarang ada perang dingin antara 2 bangsa yang tidak ramah ini selama 73 tahun terakhir, dan spesies ketiga nampaknya menjadi pemenang dalam perjuangan yang tidak berguna ini. Mr. K, apa yang diinginkan ras alien yang tidak ramah itu? Lacerta, berbagai bahan mentah, termasuk tembaga untuk teknologi mereka, air kalian, atau lebih tepat hidrogen dalam air kalian, yang merupakan sumber energi dalam proses fusi modern, dan elemen-elemen kimia tertentu dalam udara kalian. Lebih jauh lagi, 2 dari spesies ini juga tertarik pada tubuh kalian, pada jaringan dan darah manusia kalian, karena struktur genetis mereka sendiri rusak karena evolusi yang buruk dan radiasi. Sejauh yang kami ketahui, dan mereka memerlukan serat-serat utuh dari jenis kalian dan dari binatang untuk memperbaiki gen mereka sendiri lagi dan lagi. Tetapi mereka tidak benar-benar mampu memperbaiki kerusakan itu sepenuhnya, karena DNA mereka dan DNA kalian tidak benar-benar cocok.
Spesies saya sendiri pasti tidak cocok dengan mereka, jadi mereka tidak tertarik pada kami, dan mereka mencoba untuk membuat kempoi silang yang lebih cocok antara kalian dan mereka dengan menggunakan pembuahan buatan dan rahim-rahim buatan. Kami kira peperangan yang akan datang antara 3 ras atau antara kalian dan satu atau semua dari mereka akan dilakukan untuk bahan mentah, hidrogen dan DNA. Mr. K, apakah ini alasan untuk penculikan-penculikan itu? Lacerta, sebagian, terutama pada waktu alien-alien tersebut mengambil contoh telur dan sperma dari kalian. Kadang-kadang para penculik itu termasuk ras lain yang lebih maju dan mereka hanya ingin mempelajari tubuh kalian dan pikiran kalian, seperti kalian mempelajari binatang yang primitif. Seperti yang telah saya katakan, 3 spesies alien adalah tidak ramah dan hal ini berarti bahwa mereka tidak peduli akan nasib kalian atau kehidupan kalian, dan orang-orang yang diculik oleh mereka sangat jarang kembali dalam keadaan hidup. Apabila seseorang bisa melaporkan suatu penculikan, menurut pendapat saya, artinya dia tidak bertemu dengan spesies yang agresif, atau bahwa ia adalah manusia yang sangat-sangat beruntung yang bisa hidup. Ras-ras yang maju dan bersahabat kadang-kadang juga mengambil contoh telur dan sperma, tetapi untuk alasan-alasan lain. Anda telah mengatakan bahwa hanya ada 14 spesies yang aktif di bumi. Tetapi mengapa orang-orang yang melihat makhluk alien menggambarkan mereka begitu banyak dan aneh? Lacerta, saya pikir saya telah menjawab pertanyaan ini. Seperti yang telah saya katakan, sebagian besar ras alien mempunyai kemampuan pikiran yang jauh lebih maju daripada kalian, atau bahkan saya. Hanya ada satu ras alien yang sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mereka bisa tampil seperti apapun yang mereka inginkan dalam pikiran dan ingatan kalian, dan ini, kesan buatan ini sama sekali tidak sama dengan penampilan asli mereka. Kalian mengingat mereka sebagai manusia biasa, atau manusia kerdil abu-abu, atau bahkan binatang yang luar biasa aneh karena mereka ingin kalian mengingat hal itu. Atau kadang-kadang mereka menginginkan kalian untuk sama sekali melupakan segala sesuatu mengenai pertemuan dengan mereka. Contoh lain, misalnya Anda bisa ingat bahwa Anda berada di sebuah rumah sakit manusia biasa, dan beberapa dokter memeriksa Anda dan Anda tidak memikirkan lebih jauh apa yang terjadi kepada Anda. Mungkin sampai Anda menyadari bahwa tidak ada rumah sakit di jalan yang Anda kira, tetapi sebenarnya Anda diperiksa oleh mereka dalam salah satu laboratorium mereka. Anda tidak dapat mengendalikan pikiran Anda dalam kasus ini. Mereka tampil dalam bentuk-bentuk yang berbeda di hadapan kalian untuk membingungkan kalian dan untuk membuat yang disebut saksi-saksi penculikan yang mampu mengingat kejadian-kejadian itu, atau yang mempercayai bahwa mereka bisa mengingat. Kelihatan konyol di depan umum dan sepanjang pengetahuan kami, mereka berhasil. Percayalah kepada saya, hanya ada 14 spesies alien di planet ini, dan hanya 8 dari mereka yang menculik manusia pada saat ini. Sekali lagi sepanjang pengetahuan kami, sebagai tambahan, tidak setiap orang dari korban-korban penculikan kalian yang satu atau beberapa alien dalam laporan mereka hanyalah khayalan atau kebohongan belaka. Bagaimana kalian dapat melindungi kami melawan pengaruh ini pada pikiran kami? Lacerta, saya tidak tahu. Saya meragukan kalian bisa, karena pikiran kalian seperti sebuah buku yang terbuka untuk dibaca dan ditulis oleh hampir setiap spesies yang saya tahu. Ini sebagian karena kesalahan Elohim sendiri, karena mereka telah membuat atau lebih baik salah, membuat sebagian dengan sengaja pikiran kalian dan kesadaran kalian tanpa mekanisme perlindungan yang sesungguhnya. Apabila kalian menyadari bahwa seseorang mencoba untuk memanipulasi pikiran kalian, kalian hanya dapat berkonsentrasi pada kecurigaan itu dan mencoba untuk menganalisa setiap pikiran dan ingatan kalian. Ini penting, jangan menutup mata kalian. Ini akan menyebabkan gelombang otak bentuk kalian yang menyebabkannya lebih mudah untuk dimasuki. Dan jangan duduk atau berbaring untuk beristirahat. Apabila kalian tetap terjaga selama menit-menit pertama, kalian mungkin mampu mencoba untuk menyaring pikiran-pikiran lain dan gelombang dalam otak kalian. Dan pembujuk akan menyerah setelah beberapa menit apabila ia tidak berhasil, karena hal itu akan mulai menyakiti otaknya sendiri. Ini sangat sulit dan pasti menyakitkan dan bisa merugikan kalian. Jadi lebih baik jangan melawan, tetapi hanya itulah kemungkinan yang kalian lakukan. Meskipun demikian, kalian dapat mencoba ini hanya dengan spesies yang lebih lemah,
tidak dengan yang kuat. Apa yang Anda maksudkan dengan satu spesies yang datang dari dataran yang sangat berbeda? Sebelum saya dapat menjelaskan hal tersebut dengan betul kepada Anda harus mampu mengerti mengenai alam semesta, dan ini mungkin berarti pengajaran pikiran Anda yang tidak berguna, termasuk penghilangan sejumlah penghalang selama beberapa minggu. Dan dengan pengajaran saya tidak memaksudkan hanya pengajaran dengan kata-kata. Saya telah mengatakan ini dengan istilah kalian dataran atau tingkat, karena lagi-lagi kalian tidak mempunyai istilah yang lebih baik dalam perbendaharaan kata kalian. Dan dalam kasus ini istilah dimensi sama sekali salah, bahkan lebih salah daripada gelembung lain, karena sebuah dimensi tidak mungkin ada tanpa dataran. Apabila kalian adalah spesies yang hidup di dalam atau di atas dataran tersebut, dan lebih jauh lagi apabila kalian mampu memasuki dataran-dataran tanpa teknologi sehingga tubuh kalian bukan terbuat dari jenis bahan yang kalian kenal, maka kalian akan merupakan makhluk yang paling kuat yang bisa kalian bayangkan. Ras yang sangat maju yang saya katakan ini telah berkembang di luar sini, dan sebenarnya mereka telah berevolusi selama lebih dari miliaran tahun. Mereka mampu menghancurkan semua kalian dan kami dan segala sesuatu hanya dengan sebuah pikiran. Dalam sepanjang sejarah, kami hanya telah berhubungan dengan mereka sebanyak 3 kali, karena minat mereka pada planet kalian berbeda dari semua ras-ras yang lain. Mereka sama sekali tidak berbahaya bagi kalian atau bagi kami. Mr. K, apa yang akan terjadi pada waktu perang itu dimulai? Ini sulit untuk dijawab, jawab Lacerta. Bergantung pada ras musuh dan taktik mereka. Perang tidak selalu merupakan sesuatu yang primitif yang kalian manusia maksudkan dengan istilah itu. Perang bisa dilakukan pada berbagai tingkat. Satu kemungkinan yang mereka miliki adalah penghancuran sistem sosial kalian dengan mempengaruhi pemimpin-pemimpin politik. Yang lain adalah penggunaan sistem senjata modern yang dapat menyebabkan gempa bumi atau letusan gunung berapi atau bencana-bencana lainnya, termasuk bencana-bencana yang berkaitan dengan cuaca yang bagi kalian nampak alami. Medan-medan istimewa dari fusi tembaga yang telah saya katakan sebelumnya mampu mempengaruhi cuaca global kalian. Saya pikir mereka tidak akan menyerang planet secara langsung sebelum peradaban manusia lemah, karena bahkan kalian mempunyai kemungkinan untuk menghancurkan pesawat mereka tetapi tidak banyak. Jadi begini, bahwa kami tidak yakin pasti apakah sudah akan ada perang panas seperti itu di beberapa tahun yang akan datang. Saya tidak mau membicarakan hal ini lebih jauh lagi. Ini akhir wawancara. Apakah Anda ingin mengatakan pesan atau kata-kata terakhir? Tanya Mr. K. Lacerta, bukalah mata kalian dan lihatlah. Jangan hanya percaya pada sejarah kalian yang salah atau para ilmuwan kalian atau para politikus kalian. Sebagian dari mereka mengetahui kebenaran mengenai berbagai hal, tetapi mereka tidak memberitahu masyarakat umum untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Saya rasa spesies kalian tidak seburuk yang dikira sebagian dari kami dan akan menyedihkan untuk melihat akhir dari kalian. Itulah semua yang dapat saya katakan. Jalanilah duniamu dengan mata terbuka dan kalian akan melihat atau mungkin tidak. Mr. K, apakah Anda pikir ada orang yang akan percaya dengan isi wawancara ini? Lacerta, tidak. Tetapi ini adalah suatu percobaan yang menarik untuk studi sosial saya. Kita akan bertemu lagi dalam waktu beberapa bulan dan pada saat itu, Anda akan memberitahu saya apa yang telah terjadi setelah penyebarluasan pesan saya. Mungkin ada harapan bagi spesies Anda. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.